bersama saya Asidohu dalam program Dialog Pastoral edisi spesial dalam rangka Festival Golokoe Maria Assumpta Nusantara 2026. Sobat Media Komsos, tema kita kali ini, kenapa orang muda peduli terhadap pangan lokal? Nah, telah hadir bersama saya narasumber keren dari komunitas Lino Tanadite. Ada Kakak Wati di sini. Halo Kakak Wati, apa kabar? Baik Kakak. Luar biasa ya, bahagia. Iya. Oke, Kak Wati dari komunitas Lino Tanadite. Iya. Baik, Kakak komunitas Lino Tanadite ini fokusnya di bidang apa nih Kak? Boleh diceritakan kepada kita di sini? Kami di sini di komunitas Lino Tanadite itu fokus ke bidang pertanian dan produk lokal. Oke, produk lokal. Di komunitas kami ini terdiri dari 10 desa dampingan di Manggarai Barat. Untuk saya sendiri, saya berasal dari desa dampingan Liang Darat. Liang Darat di Melo ya? Melo, iya. Oke, Kakak Wati kenapa tertarik dengan pangan lokal ataupun kenapa sampai masuk ke komunitas Lino Tanadite? Ada alasannya yang mendasar tentang ini? Sebelum saya masuk ke dalam menikmati bagaimana pangan lokal itu menjadi menarik, saya sebelumnya tidak mengenal pangan lokal itu karena kami anak muda itu lebih memilih yang instan, snack yang modern. Dan pada saat ini saya mengerti kenapa orang tua itu selalu mengatakan konsumsi pangan lokal itu sehat gitu. Kemudian orang-orang tua juga saat ini menerapkan kepada kami bagaimana cara melestarikan pangan lokal itu sendiri. Oke. Kemudian tapi selama ini yang orang tua dulu beritahukan kepada kami itu konsumsi pangan lokal yang biasa-biasa saja, tidak tahu cara mengolahnya. Oke. Anak muda di sini berperan sangat penting untuk mengolah pangan lokal ini. Ini seperti ini Kakak. Ini adalah salah satu pangan lokal yang ada di desa kami. Ini luar biasa ya. Iya, Oke. ini namanya tete kilu. Ini kalau diolah itu namanya sudah berbeda. Ini apa tadi namanya nih Kakak? Tete kilu. Ini bahan dasarnya dari apa ya? Ubi. Iya. Singkong ya? Oke. Ini kalau diolah, ini sudah menjadi namanya itu songkol. Songkol dalam bahasa Manggarai Barat ya, Labuan iya. Bajonya ya. Karena kalau sudah diolah harganya sudah tidak biasa lagi karena di situ ada cerita, ada storytellingnya. Oke, baik. Jadi di sini Kakak Wati bergabung sama dengan komunitas Lino Tanadite itu tergerak karena termotivasi ya dari orang tua begitu yang selalu mengonsumsi pangan lokal. Luar biasa ya. Baik. Kalau Kak Wati, bagaimana Kakak melihat hubungan antara orang muda dengan pangan lokal saat ini? Untuk hubungan orang muda dan pangan lokal saat ini itu miris sekali ya. Kenapa miris sekali? Saya melihat ini berdasarkan pengalaman saya sendiri juga ya, sebelum saya itu mengonsumsi pangan lokal secara rutin. Oke. Dari dulu itu saya dan kawan-kawan yang lain itu suka sekali mengkonsumsi pangan yang siap saji dan snack yang modern. Kami tidak tahu itu bahannya dari apa saja, gitu. Dan juga kami tidak tahu kandungan kesehatan di dalamnya itu bagaimana begitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi di sini Kakak Wati mau mengonsumsi pangan-pangan lokal ini untuk kesehatan juga ya alasannya. Salah satunya ya. Salah satu alasannya. Jadi bukan karena ingin kelihatan viral begitu ya, ikut rame-rame saja tidak ya. Luar biasa. Oke. Lalu apa sebenarnya yang hilang jika generasi muda tidak mengenal pangan lokal? Apakah ada yang hilang begitu kalau misalnya generasi muda kita saat ini tidak mengonsumsi ataupun tidak melirik pangan lokal? Ini sangat jelas terlihat anak cucu dari kami nanti, dari kami semua. Kita ini ya. Kita ini tidak mengenal, bahkan saat ini mereka sudah tidak mengenal ini namanya apa. Ubi saja mereka tidak kenal karena orang tua zaman dulu dari lahir sudah mengkonsumsi pangan lokal begitu. Tapi sekarang, anak-anak muda sekarang meneruskan yang serba instan ke keturunan mereka begitu. Jadi kita menjaga begitu ya, menjaga dan merawat
pangan lokal atau budaya kita ya Iya. dengan mengonsumsi Mengkonsumsi, pangan tersebut. Tapi iya. bukan hanya mengonsumsi, tetapi kita juga harus membudidayakan begitu betul kan? sekali. Karena Membudidayakan. kalau kita tidak membudidayakan, dari mana Dari dapatnya? konsumsi, iya. Oke, baik. Nah, Kak Wati, potensi makanan berbahan dasar pangan lokal apa yang bisa ditingkatkan oleh anak muda? Apa saja nih bahan pangan lokalnya? Nah, sebelumnya tadi kan sudah Iya. dipromosikan ini ya. Jadi ini Ini ubi. bahan dasarnya singkong, ya. Iya. Oke, jadi selain singkong ini, apa lagi nih, Kak? Seperti ini Kak, ini salah satu produk lokal dari kami yang darah ini pisang. Oke. Tapi karena ini sekarang pisang sedang babak penyakit, ini pisang sangat sulit didapat. Oke. Jadi ini salah satu produk dari komunitas Lino Tanadite yaitu pisang. Jadi Pisang. seperti yang disampaikan oleh Kak Wati tadi bahwa kita mengolah produknya tidak hanya original hanya direbus, tetapi juga bisa dijadikan cemilan. Iya. Jadi lebih menarik ya. Lebih menarik. Oke, ini ada Ada keripik. kopi juga, Lalu ada kopi. ini oke, kalau kopi juga yang sudah disangrai Iya. jadi Ini tepung. juga ada berbagai olahan dari juga ya? teman-teman lain. Oke, lalu ini ini sama tadi ya. Terus ini juga ini Itu ada biji-bijian yang bisa digunakan menjadi sayur. oke, dikeringkan ya. Jadi Iya, ini kering. bisa dimanfaatkan ini untuk jangka panjang, Jangka panjang, ya. betul Luar sekali. biasa sekali. Jadi di sini komunitas Lino Tanadite memproduksi bahan pangan lokal menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Jadi betul tidak sekali. hanya dimasak, direbus, iya. tapi diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Iya, sehingga anak muda juga tidak tidak bosan begitu. Tidak bosan. Orang Oke. tua sekarang tuh lebih ke merasa kaget. Padahal ini bisa dijual Bisa. ini karena kan mereka tahu dulu itu cuma direbus lalu Direbus, makan. betul. Jadi ada variasinya Variasi, ya. betul. Oke, baik. Lalu Kak Wati, apa sektor pangan yang bisa menjadi pilihan karir dan bisnis? Sektor pangan. Iya, jadi bahan lokal ini apa saja yang bisa dijadikan lahan bisnis nih Kak Wati? Kalau untuk saya sendiri itu saya sekarang sedang membudidayakan umbi-umbian, lebih ke umbi-umbian begitu. Oke, itu dan kemudian ada juga sayur karena saat ini kami juga fokus ke sayur organik. Sayur organik, Organik. wah luar biasa ya. Oke, Kami oke. lebih mengembangkan pertanian organik ramah iklim. Pertanian organik. Oke, kira-kira apa nih yang menjadi perbedaan antara yang organik dan juga yang non organik nih Kak? Jadi yang membuat Kakak terinspirasi dari hal tersebut. Kalau itu sudah jelas sekali ya Kakak, organik dan non organik. Kalau di organik sendiri kan itu kan lebih ke sehat begitu. Kalau non organik kan memang saat ini kita tidak merasakan, tapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang non organik secara terus menerus, saatnya nanti juga akan tiba. Ada dampaknya ya. Begitu, Oke, Kak. luar biasa. Jadi kita kembali kepada alam tadi ya. Iya. Oke, dan fokus kita lebih kepada pengolahan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya, Iya. Kak Wati. Baik. Lalu Kak Wati, apa yang perlu dilakukan ya agar pangan lokal menjadi lebih menarik dan relevan dengan generasi sekarang? Yang pertama ya tentu kita harus melestarikan ya Kak. Ya, tidak mungkin kita selalu mengkonsumsinya tapi tidak tahu cara melestarikannya begitu, membudidayakannya. Terus mengenal ke generasi-generasi penerus bahwa pangan lokal ini itu bukan cuma ini aja begitu. Oke, berarti kembali kepada produk-produk yang disiapkan ya. Jadi di sini keripik tadi ya. pisang. Jadi bisa diolah, bukannya menjadi keripik, bisa dijadikan pisang goreng Iya. dan lain sebagainya ya. Begitu juga dengan singkong ya. Jadi tidak hanya direbus saja, tetapi juga bisa diolah menjadi makanan yang bahkan bisa menarik wisatawan juga karena Oke. di dalam memiliki storytelling gitu ya Kak. Jadi sejauh ini nih Kak Wati, sejauh ini produk-produk dari komunitas Lino Tanadite itu dipasarkan di mana saja? Kalau untuk produksi ini contoh yang saat ini sedang kami lakukan, kami sedang melakukan pameran di Festival Golopo ini. Seperti ini ya. Jadi mereka mempromosikan Dan- produk-produknya. Iya, dan produk-produk kami juga kalau hari-hari biasa kami biasa
jualkan di desa-desa kami masing-masing. Dan kebetulan Melo itu atau Desa Cecer wisata. itu Desa bisa wisata, wisata ya. iya. Jadi dia punya peluang bisnis di sini ya, Bisnisnya, potensinya. Jadi bisa menghasilkan. Iya. Luar biasa. Baik. Lalu Kakak Wati, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan orang muda untuk mulai peduli dengan pangan lokal? Hal sederhana. Apa saja? Yang pertama itu mulai membiasakan diri atau mulai terbiasa mengonsumsi pangan lokal. Itu yang pertama. Di saat kita sudah mulai terbiasa, kita mulai tertarik, di situ ada niat kita untuk bagaimana cara melestarikan pangan lokal ini. Oke. Jadi kita harus membiasakan ya. Tetapi Iya. kalau misalkan nih di depan meja nih ya, Iya. ada pilihan produk lokal Iya. dengan yang non lokal gitu ya. Kira-kira bagaimana cara kita nih mempromosikan atau mengajak teman-teman kita agar kita bisa mengonsumsi atau lebih peduli kepada pangan lokal nih, Kakak? Cara mengajak mereka itu mudah sekali dengan cara bagaimana kita menceritakan hal-hal menarik dari produk lokal yang ada di meja dibanding dengan produk yang Lainnya ya. yang lain. Di situ kita harus menceritakan supaya orang yang mendengarnya itu tertarik. Bagaimana sih rasanya produk lokal yang ini dia jelaskan ini tadi. Siap. Berarti bukan menolak ya, bukan menolak produk-produk yang lainnya, tetapi kita harus tetap peduli dan kita harus menjaga produk lokal kita ya, Kak Wati. Luar biasa. Baik, Kak Wati. Nah, untuk mempromosikannya nih, bagaimana Kakak Wati mempromosikan di media sosial produk-produk ini? Karena kalau kita tidak bisa memediakan ini, bagaimana orang mengenalnya? Kalau Kak Wati sejauh ini seperti apa caranya Kalau untuk memasarkan saya ini? dan teman-teman 10 desa lainnya, selama ini kami sudah mempromosikan produk kami itu melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan kemudian bahkan ada yang sudah masuk ke marketplace yang pokoknya ada aplikasi lah untuk menjual produk-produk lokal di dalamnya. Kami sudah masuk di situ, Kak. Sejauh ini apakah ada dampak setelah Kakak mempromosikan di media sosial? Apakah ada dampak dengan produk-produk ini, misalnya nilai jualnya semakin bertambah, yang membeli semakin bertambah atau gimana? Iya, kalau untuk pembeli ya pasti bertambah ya, Kak. Karena kan yang selain melihat langsung, orang-orang yang tidak sempat melihat begitu ya, Kak, orang jauh, mereka kan bisa melihat, mereka bisa membuka media sosial lalu mereka melihat, mereka bisa memesan lewat online begitu. Kan tidak langsung, tidak mestinya harus ke tempatnya begitu. Kalau untuk nilai ekonominya itu tentunya menambah lah bagi kami anak muda begitu. Oke, berarti ada manfaatnya juga Ada ya. manfaatnya. Dan kita memanfaatkan teknologi sekarang Iya. dengan memasarkan produk-produk ini. Jadi bisa difoto atau divideokan sedemikian rupa begitu Iya, ya, Kak Wati. Baik, lalu Kak Wati, kira-kira apakah ada tantangan ya dalam mengajak orang muda untuk peduli terhadap pangan lokal? Sejauh ini pengalamannya Kak Wati sendiri, apakah ada tantangan ketika kita mengajak orang muda supaya peduli dengan pangan lokal? Yang pertama itu anak muda itu cepat pesimis begitu. Mereka tuh selalu menganggap itu mudah, terus menganggap remeh begitu. Dan juga mereka tuh tertarik dengan hal-hal yang lebih instan dan lebih menarik begitu. Oke. Tantangannya juga kalau dalam mengolah pangan lokal seperti ini tadi, Kak, dalam prosesnya ini tidak agak ribet ya. Ribet, tidak yang seperti Lama kalian ya. Iya. Ini butuh proses yang begitu banyak, Kak. Iya, jadi kadang-kadang kan orang muda kan berpikir kita beli mentahnya, Iya. nyalakan kompor atau tungku, kemudian direbus. Jadi prosesnya lama ya, ketimbang ketika kita menikmati yang Di prosesnya instan. itulah tantangan bagi mereka. Mereka malas yang ada proses-proses. Sebenarnya ada itu. filosofinya ya, jadi kita bisa melatih kesabaran ya di sini. Tapi ya itu kembali tadi kepada masing-masing pribadi ya. Ada yang mau instan, tapi ada yang mau menikmati proses itu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, baik. Kak Wati, selanjutnya apa nih harapan dari Kak Wati terhadap peran orang muda dalam masa depan dari pangan lokal? Harapannya Harapan bagaimana? saya itu semoga anak muda mengedepankan pangan lokal, bukan hanya
bukan hanya sekedar pajangan saja, tapi anak muda tahu cara menghargai jerih payah. Ini adalah apa namanya, sumber makanan orang dahulu yang diturunkan. Lalu tidak mungkin kami anak-anak muda membuangnya begitu saja. Kami harus menjaga, melestarikannya. Bila perlu kami mengenalnya kepada orang-orang luar yang tidak tahu apa itu pangan lokal yang ada di daerah kami, begitu. Baik, luar biasa. Menurut Kawati apakah relevan tidak? Misalkan kita juga mensosialisasikan ini di sekolah-sekolah ya, khususnya misalnya di SD, sehingga kan kita bisa sampaikan kepada gurunya, begitu kan, untuk mensosialisasikan ini kepada adik-adik, siswa-siswi. Sangat relevan, Kak. Iya. Kenapa? Karena semenjak saya melakukan kegiatan penanaman di wilayah saya, anak-anak yang usia TK, SD, SMP, saya kaget, mereka bahkan tidak tahu jenis sayur ini namanya apa, buah ini namanya apa, tidak tahu. Tidak tahu. Padahal masih di perkampungan, Kak, apalagi kalau di perkotaan. Jadi kebanyakan nonton di media sosial Astaga. untuk makanan produk-produk yang lain begitu ya. Jadi lupa sama produk lokal sendiri. Dan ini harus diantisipasi ya, jangan sampai melupakan pangan lokal kita sendiri, asli dari daerah kita sendiri. Betul sekali, harus ada edukasi ke apa namanya, pihak sekolah dari PAUD, ya, SD. Oke. Nanti takutnya mereka kaget, oh bahwa Ini yang apa, ya? estetik ini, oh pangan lokal ternyata, begitu. Oke, baik. Boleh pesan ke orang muda sekarang, Kakak Kawati, apa pesannya kepada orang muda berkaitan dengan pangan lokal Pesan saya ini? untuk orang muda, jangan lupa mengkonsumsikan pangan lokal, dan juga jangan lupa membudidayakan pangan lokal. Karena apa? Karena pangan lokal itu adalah sumber kehidupan orang-orang dulu sampai detik ini, bahkan itu juga menjadi apa namanya, sumber kesehatan bagi jiwa-jiwa kita juga, begitu. Oke, baik. Kakak Wati, baik Sobat Media Komsos, kenali pangan lokalmu, kenali potensinya, dan jadilah bagian dari masa depan pangan yang lebih berkelanjutan. Baik, demikian podcast kita pada edisi kali ini. Terima kasih kepada Kakak Wati dari komunitas Lina Ternate. Luar biasa sekali ya sudah berbagi di edisi kali ini. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.